Hmm. Oke, udah ada beberapa yang join ya. Wah, tiba-tiba gede, udah ke spotlight. Halo, selamat sore semuanya. Hari ini kita kembali full Zoom ya, mengingat kondisi di sekitar yang angka COVID-nya naik lagi dan juga salah satu yang disayangkan untuk ibadah onsite yang harusnya di minggu depan ada, akan sementara kembali jadi daring lagi ya, online lagi ya. It's okay, kita tetap bisa sama-sama mengalami hadirat Tuhan. Kita juga tetap bisa sama-sama memuji, menyembah, dikuatkan, saling menguatkan juga, dan juga tetap bisa menggali kebenaran Tuhan sama-sama lagi. Ada berapa nih yang join? Teman-teman Rumah Jati kayaknya sudah mulai join ya. Oh ya, tadi yang nomor 1 ya. Oke, yuk kita sama-sama kita mau tetap bangun iman kita, kuatkan iman kita sama-sama di tengah situasi yang ternyata kemarin sudah sempat lebih melunak ya. Pandeminya ternyata ini melonjak lagi. Kita sama-sama di tengah situasi yang serba nggak mudah ini, kita mau bangun iman kita sama-sama, karena kita percaya yang mungkin nggak kelihatan mata, yang tidak mungkin bagi manusia, itu tapi Tuhan tetap bisa kerjakan. Kita mau ingat sama-sama kalau yang menjamin hidup kita itu adalah Bapa kita selalu, itu ada di pihak kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Yo, sama-sama katakan, yang nggak mungkin bagi manusia itu pasti baginya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanya iman kepadamu. Dengan
siapa di tempat ini yang sekarang imannya begitu lemah, mungkin mengalami kelemahan fisik orang-orang di sekitarnya, kita jadi ikut khawatir, ada yang terkena COVID mungkin orang-orang di sekitar kita satu persatu, atau hal-hal yang lain yang membuat kita jadi cemas lagi, kita nggak bisa keluar-keluar lagi, situasi menjadi memburuk. Yuk kita sama-sama mau menguatkan iman kita bersama-sama. Kita mau nyatakan sungguh bahwa yang membuat kita bisa melihat janji nyatanya itu adalah iman kita yang mau tetap percaya bahwa dasar dari setiap harapan kita itu hanya pada janji Bapa. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh tetap beribadah. Meskipun mungkin situasi kembali jadi tidak menentu, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Sampai selamanya kami nggak mau menggoyahkan iman kami tidak mau menggoyahkan harapan kami di dalam Engkau. Sampai selamanya kami mau tetap percaya meskipun badai silih berganti, meskipun bumi bergoncang, meskipun mungkin situasi pandemi tetap datang dan pergi Bapak, bahkan mungkin seakan-akan tidak menjadi lebih baik. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau tetap Bapa yang baik, Bapa yang menyertai, dan Bapa yang menyediakan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Yesus, semua yang mau tetap percaya padanya katakan, amin. Yuk, ini sudah berapa? Oh, 22, udah bertambah ya. Kita mau dalam kesempatan ini mau datang sama-sama menyembah Tuhan. Hari ini Kak Valen tergerak untuk kita nggak cuman berseru memikirkan mungkin yang jadi kepentingan kita dan orang terdekat kita, tapi juga bahkan kota ini dan bangsa ini. Yuk kita sama-sama berseru minta belas kasihan Bapa atas situasi ini yang mungkin sungguh-sungguh menggoncangkan. Kita mau klaim bahwa satu-satunya penolong dalam hidup kita itu yang bisa kita percayai hanya Yesus. Kita mau berseru pada Yesus. Kita mau bawa seruan ini buat kota kita Surabaya, buat Jawa Timur, dan bahkan buat Indonesia. Kita mau klaim sama-sama, Bapak, kami mau minta pertolongan dari Engkau, karena kami tahu pertolongan cuma datang dari Engkau. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku.
Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya padamu aku kan berseru. Mari teman-teman kita mau serukan pertolongan kita, harapan kita pada nama Yesus. Hanya pada namanya, naikkan seruanmu. Hanya padamu aku berseru. Hanya padamu aku berseru. Pengharapanku ada padamu.
Ya Tuhan, hanya padamu kami mau berlari. Hanya padamu kami mau berseru, hanya padamu kami mau percaya. Apapun yang terjadi, Bapak. Hari ini Kau menguatkan hati-hati yang lemah. Kau menguatkan hati, pemikiran-pemikiran yang cemas, tubuh yang lelah, Bapak. Hari ini kami mau sama-sama menyerukan bahwa di dalam Engkau pertolongan-Mu gak pernah terlambat, dan Kau adalah Allah yang sungguh berdaya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapak, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu sanggup mengangkat kami dari setiap keterpurukan kami. Engkau adalah Allah yang menenangkan badai, Engkau adalah Allah yang menyiapkan jalan buat setiap kami. Engkau Allah yang menyediakan mana di tengah gurun. Engkau Allah yang membelah sungai. Engkau Allah yang berdaulat di atas segalanya. Satu-satunya yang kami butuhkan adalah mempercayai-Mu. Mempercayai bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang pegang kendali atas hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dan Allah yang tidak pernah memberikan ular ketika kami meminta roti. Ketika Engkau mengizinkan badai itu masih belum berlalu, kuatkan kaki kami, kuatkan hati kami. Buat setiap yang lemah di tempat ini, bersukacitalah karena Dia berkata,
Saat kau lemah, di situ terletak kekuatanmu. Ya, ketika situasi yang serba nggak enak Tuhan izinkan terjadi dan kita merasa lemah, justru di situ kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Dan itu akan jadi sebuah kisah petualangan iman yang bersama dengan Dia. Saya bersyukur Bapak buat setiap peristiwa, buat setiap badai, buat setiap ketidakpastian dalam hidup kami. Yang buat kami semakin mengandalkan Engkau. Hari ini kami sama-sama mengingat bahwa Engkau adalah Bapa yang sanggup, Engkau adalah Bapa yang berdaya. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu, buat kekuatan-Mu, dan buat janji-Mu yang membuat kami memandang selalu ke depan dan tetap percaya. Bapa, Engkau bekerja dalam setiap firman yang dibagikan hari ini. Bapa, Engkau tetap menuntun supaya kami boleh tetap hidup dalam kebenaran. Melembutkan hati setiap anak-anak muda dan setiap orang yang hadir di tengah ibadah ini, supaya sungguh-sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi pelita buat setiap kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Yeay, oke, selamat sore semuanya. Ya, kakak berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kakak percaya bahwa walaupun kita ya kembali lagi long distance gitu ya, tetapi nggak masalah, tetap semangat ya. Karena apa? Karena roh Tuhan tuh sekali lagi nggak bisa dibatasi oleh ruang atau waktu, tetapi roh Tuhan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Nah, hari ini ibadah kita spesial karena apa? Karena kita akan dilayani oleh seorang kakak yang luar biasa juga gitu ya. Beliau adalah businesswoman gitu, kemudian stay di Jakarta juga, dan yang kakak tahu beliau adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya gitu ya. Walaupun di marketplace, tapi aura Tuhan itu nampak di dalam hidupnya ya. Kak Endro nggak terlalu kenal sama beliau, tapi kalau Kak Endro dengar kesaksiannya pada waktu beberapa kali Kak Endro dengar tentang kesaksiannya, wow, itu sungguh memberkati kakak banget gitu ya. Yuk, tanpa lama-lama kita sambut yuk Kak Ana. Silakan Kak Ana. Halo semuanya. Waduh, saya merasa sangat muda sekali dipanggil Kak. Ya, banyak wajah-wajah yang saya nggak familiar gitu ya. Tapi saya tahu kalau Rumah Sejati mah udah ini ya, sama saya gitu wajahnya ya. Senang sekali diberi kesempatan untuk sore hari ini bisa melayani sharing firman Tuhan di LC ya. Wah, namanya keren banget ini ya, di discipleship Community. Live community. Live community ya. Nah, saya lihat ya, walaupun di sini tulis 28 ya, tapi dari Rumah Sejati pasti banyak itu ya, sekaligus nontonnya tuh di TV ya. Nah, saya akan sharingkan hari ini dengan tema hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya waktu dikasih tahu, wah ini seru nih temanya ya. Karena apa? Memang saya hidup di dalamnya situ, dan juga saya tiap hari bergaul seperti itu. Nah, saya akan langsung kepada ayat renungan yang akan kita baca bersama. Bisa di-sharing ya. Roma 8 ayat 14. Sekaligus kita akan baca 2 ayat ya. Roma 8 ayat 14. Ya, dari Roma 8 ayat 14, walaupun kita di rumah masing-masing, saya akan ajak kita semua untuk ikut baca sama-sama setiap ayat-ayat yang saya kasih referensinya ya. Yuk kita baca ya, dari Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
Nah, satu lagi Yohanes 1 ayat 12, ini ayat sangat familiar sama kita semua. Ya, mari kita baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebagai orang Kristen tidak cukup ya kita hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah satu fase permulaan dari hidup kita sebagai orang Kristen. Dan arahnya sudah benar itu ya, yaitu menuju kepada kerajaan surga dan kehidupan yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, status sebagai anak Allah sebenarnya tidak segampang seperti ayat yang kita baca itu ya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita jadi anak Allah. Kalau kita menerima kuasa daripada Tuhan, kuasa itu membuat kita menjadi anak-anak Allah kalau kita percaya di dalam namanya ya. Nah, saya ingin ajak kita semua merenungkan bahwa status kita sebagai orang Kristen ya, kadang-kadang tidak sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang dipimpin oleh keinginan daging kita, dipimpin oleh emosi kita. Berapa banyak di antara kita kalau lagi marah itu ya, emosinya tidak terkendali. Nah, ada juga beberapa yang sudah marah meluap-luap sampai banting barang atau apapun juga, walaupun nanti timbul rasa penyesalan, ya. Tapi kita lihat kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pasti emosi itu akan dengan kata lain, buah roh itu kan salah satu penguasaan diri, di mana kita berkuasa atas diri kita. Kita menjadi tuan atas diri kita, karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus itu memimpin hidup kita, maka aktivitas Roh Kudus itu ada di dalam kita dan kelihatan nyata setiap hari di dalam keseharian kita. Ya, coba kita baca Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh Roh itu penguasaan dirinya itu dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kita mengakui kuasa Roh Kudus itu yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Bukan ya Roh Kudus berkuasa di dalam nafsu makan saya. Umpamanya, saya bisa menguasai diri, saya bisa tahan, makanya saya tetap ada tujuannya kita supaya tetap kurus, tetap langsing, kita bisa menguasai di dalam hal makanan. Tapi banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya dipimpin oleh nafsu makannya. Ya, ada orang hidupnya dipimpin oleh ambisinya, sangat berambisi menjadi nomor satu, berambisi untuk mencapai cita-cita. Tapi seringkali ambisinya itu bukan karena dituntun oleh Roh Kudus, tetapi dituntun oleh keangkuhan hidup, di mana dia ingin dihormati oleh orang. Berapa banyak orang yang dipimpin oleh nafsu untuk berkuasa, ya. Saya tahu di antara kalian sekarang ini kan banyak masih pelajar, ya. Mungkin ada beberapa yang sudah bekerja. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus itu luar biasa dalam keseharian kita pun. Saya kasih contoh beberapa orang yang tertulis di dalam Alkitab ya. Yaitu salah satunya adalah Besaleel ya. Besaleel itu di Keluaran 31 ayat 2 sampai 5. Kita bisa baca itu ayatnya, bisa di share screen-nya. Kebetulan nggak saya ini. Oh enggak ya. Oke, saya bacain aja. Saya bacain aja ya. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Nah, ini menunjukkan ya, bahwa Besaleel itu diberi kemampuan oleh Roh Allah, memiliki banyak keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Ya, saya dulu waktu pertama kali baru kerja, saya cuma lulusan SMEA, tapi memang jurusan sekretaris ya. Saya waktu baru kerja, saya jadi resepsionis 9 bulan, kemudian saya diangkat jadi sekretaris. Nah, dengan 9 bulan pengalaman resepsionis itu kan saya nggak gitu bisa gitu, maksudnya jadi sekretaris ya. Tapi ini dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus bisa menuntun saya memiliki semua keahlian yang saya sendiri nggak tahu gitu. Tiap kali saya, kalau bos saya orang Jepang ya, jadi tiap kali kalau dia manggil saya atau mau nyuruh apa, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Tiap kali begitu tuh. Udah gitu kalau dia zaman sekarang jadi sekretaris, enak sekali ya. Kemarin
anak saya Gita itu bilang dia lagi translation manual salah satu produk kita gitu. Saya bilang, mau Mami bantuin? Nggak usah Mami, zaman sekarang mah gampang, itu translation bentaran aku pakai Google apa gitu ya, itu bisa kecetak, nanti aku tinggal beresin aja. Waduh, sampai saya bilang, zaman sekarang enak banget ya, zaman dulu kalau Mami jadi sekretaris enak bener tuh kalau ada penterjemah begitu. Karena tugas saya dulu banyak suruh terjemahin. Bayangin, bos saya tuh suruh saya terjemahin undang-undang. Bayangin aja tuh, undang-undang disuruh terjemahin. Kemudian kalau dia baca koran, ya, nanti wah di Kompas ada segini, dia suruh saya terjemahin. Jadi bagi saya cuma lulusan SMEA, ya bahasa Inggris, memang saya les bahasa Inggris dari saya kecil ya. Tapi kan kemampuan berbahasa Inggris untuk terjemahkan itu kan satu keahlian beda gitu maksudnya. Tapi saya dimampukan oleh Tuhan, dan juga saya kerja itu 11 tahun ya, 4 bos ganti gitu ya. Tapi semua merasa satisfied gitu dengan kemampuan saya, padahal saya cuma SMEA loh. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita apa yang kita butuhkan. Kalian yang kerja, kalian yang sekolah, kalian yang kuliah ya. Kalau kalian hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan mengalami sendiri. Bagaimana hal yang susah-susah itu rasanya nggak mungkin nih, saya nggak bisa. Tetapi ketika saya menyerahkan diri saya mengakui kedaulatan Roh Kudus di dalam hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya sendiri akan surprise ya. Kalian akan surprise loh, bagaimana Roh Kudus itu menuntun, menyingkapkan, membukakan banyak hal di dalam diri kita yang menyangkut dengan apa yang kita butuhkan ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru, saya masih Perjanjian Lama ya, tadi Besaleel. Sekarang saya mau nunjuk kepada Daniel. Ya, Daniel 5 ayat 12 kita baca. Ada nggak itu? Ada ya? Iya, nggak ada juga. Oh, nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa, saya bacain ya. Daniel 5 ayat 12, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ini Daniel menjadi orang yang luar biasa karena disebutkan ya bahwa roh Tuhan itu ada pada dia, sehingga dia tuh roh yang luar biasa itu ada dalam dirinya. Sehingga dia dapat melakukan banyak hal-hal yang bisa mengartikan mimpi, ya bisa menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Nah, itulah di Perjanjian Lama saya kasih contoh 2, dan di Perjanjian Baru kita tahu kehidupan Rasul Paulus luar biasa. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kadang-kadang dia mau pergi kemana gitu, lalu Roh Kudus ingetin, ayo nyebrang ke sana, ke Makedonia, di sana orang-orang sedang menantikan mendengar berita keselamatan. Lalu menyimpanglah Paulus, walaupun rencana semula pergi ke tempat lain, dia menyimpang karena Roh Kudus menuntun dia. Nah, bagaimana kita harus tunduk dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus? Apa yang harus kita renungkan ya? Nah, saya ada 4 poin yang saya ingin ajak kita semua untuk merenungkan, supaya kita mengakui kedaulatan Roh Kudus itu atas kehidupan kita ya. Yang pertama adalah Roh Kudus itu menuntun, memimpin, dan mengingatkan kita akan dosa. Ya, setiap kali kalau firman Tuhan kata baru berpikir aja kita sudah melakukan dosa itu ya. Nah, Tuhan mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Dia mengingatkan kita akan dosa. Memang Tuhan memberikan kita hati nurani. Hati nurani itu bersih apa tidak hati nurani kita, tergantung bagaimana kita memelihara hati nurani itu ya. Nah, Roh Kudus juga mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran yang ditanamkan lewat firman yang kita dengar, firman yang kita baca, dan juga Roh Kudus mengingatkan, ingat apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menuai kebaikan, kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan ya. Galatia 5 ayat 16-17. Ada nggak ya, Hendro, itu ayatnya? Ada Tante. Galatia 5. Maksudku ialah itu. Ya, yuk kita baca ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Ya, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, bukan daging kita, maka ketika kita dihadapkan kepada suatu hal kebenaran-kebenaran, apakah kita memilih mengikuti suara Roh Kudus atau kita memilih untuk mengikuti kedagingan kita? Nah, saya punya satu testimoni ya, kesaksian. Waktu saya kira-kira umur 16-17, waktu itu saya masuk SMEA, jadi kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Saya dengar dari kenalan saya, ada dibuka kesempatan beasiswa ke Australia. Waduh, saya kan dari keluarga yang pas-pasan, dengar luar negeri, sekolah di sana. Waduh, saya kepengen banget gitu ya. Jadi saya pergi ke Bandung, saya minta izin kepala sekolah saya waktu itu. Kepala sekolah bilang gini, "Ana, jangan pergi. Kamu tuh selesain dulu SMEA kamu, baru kamu cari-cari beasiswa ya. Sekarang ini kamu lagi tanggung." Enggak, Pak, ini beasiswanya 2 tahun pas untuk anak-anak SMA atau SMEA yang kelas 2 gitu. Jadi saya bilang, ini kesempatan saya nih, 2 tahun sekolah di sana dapat beasiswa, semua udah ditanggung, uang saku, apa akomodasi ya. Jadi saya begitu tertarik, akhirnya kepala sekolah saya ngizinin 2 minggu ya, nggak boleh lebih. Oke, saya bilang, saya pergi ke Bandung, saya nginep di sana, lalu saya ikut tes. Saya pertama ikut tes, saya kaget, aduh banyak banget yang ikut ya, 120 orang lebih gitu. Saya ikut tes, wah, saya tunggu 2-3 hari, saya lolos, 60 tinggal ya, udah separuh. Dari 60 jadi 12, bayangin itu. Kalau nggak salah saya lupa ya, 3 orang atau 5 orang gitu yang dapat. Waduh, saya udah deg-degan nih karena hasil tes saya termasuk yang ranking bagus gitu ya. Waduh, ketika wawancara tiba, saya dihadapkan pada satu kenyataan. Itu yang wawancara saya nanya, kamu ini, karena kamu kan nggak punya KTP, jadi kita nggak bisa tahu kamu ini penduduk Bandung apa penduduk kota lain. Lalu dia tanya saya, kamu ini penduduk Bandung atau penduduk kota lain? Nanya gitu. Waduh, saya langsung, bayangin saya udah lewatin step-step begitu ya. Ini sekarang udah tinggal selangkah lagi. Tapi saya ingat, kebenaran itu, Roh Kudus ingatin saya. Kamu ingin hidup dalam kebenaran, nyatakan suatu kebenaran. Lalu saya dengan lemes saya bilang, saya penduduk Jakarta. Ya, saya tinggal di Jakarta. Oh, maaf sekali ya, ini buat penduduk Bandung katanya. Ya ampun, saya pikir kenapa nggak bilang dari pertama ya, saya nggak tahu kan ya. Waduh, saya udah ikutin apa segala macam. Sempat saya kecewa, tetapi saya bilang ini, Tuhan, saya percaya ya, ini adalah keputusan saya benar. Maksudnya saya bilang, saya ngaku terus terang, saya nggak ngebohong. Jadi saya yakin ini keputusan saya benar, dan saya percaya walaupun saya pengen banget ke Australia, saya percaya satu hari kelak saya akan bisa pergi ke sana. Dan itu terbukti ya, maksud saya bahwa saya belakangan akan sering-sering ke sana karena anak saya sekolah di sana ya belakangan. Nah, itu saya ingin menyatakan bahwa kebenaran itu harus kita berani untuk nyatakan di dalam hidup kita. Walaupun kelihatan waktu itu kan rugi kan. Udahlah, nggak apa-apa. Coba orang dunia ini pikir apa? Udahlah, nggak apa-apa, bohong-bohong sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh toleran dengan segala macam kebohongan. Baik itu kebohongan yang kecil-kecil gitu ya, kayaknya nggak apa-apa, orang-orang kepada bohong nggak apa-apa kayak begitu. Kita tidak hidup seperti itu. Roh Kudus menuntun, memimpin kita, dan menuntun kita hidup di dalam kebenaran yang seperti yang Tuhan mau ya. Nah, hal yang kedua, poin yang kedua, kenapa kita harus tunduk dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu menuntun dan membentuk, memproses kita, dan memberi kemampuan kepada kita untuk menuju ke satu kesempurnaan, memiliki karakter Kristus. Ya, ayat reference saya adalah Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan jangan kita serupa dengan dunia ini, ya, tapi dari waktu ke waktu kita berubah. Tuhan memperbaharui budi kita, pemikiran kita, kita punya world view, kita punya pemikiran, pola pikir semua, untuk kita diberikan kemampuan untuk membedakan ini kehendak Tuhan apa enggak ya. Wah, ini saya nggak boleh nih melakukan seperti ini ya. Nah, Roh Kudus itu menuntun kita untuk disempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, saya mau ceritakan satu pengalaman saya. Ini udah lama sekali waktu suami saya masih ada ya, sebelum suami saya meninggal. Satu hari kita, itu saya ingat benar hari Senin, karena kita lagi diskusiin khotbah kemarin. Ya, kemarin itu khotbah tentang kesombongan. Lalu saya bilang sama suami saya rasa saya orang yang nggak sombong. Saya nggak pernah ninggi-ninggikan diri. Saya ngomong begitu ya. Pokoknya saya diri saya nggak sombong. Itu heran suami saya diem aja, nggak kasih komen.
nggak bilang dia juga begitu, nggak, dia diem aja. Udah gitu tapi senyum-senyum gitu. Saya pikir, mungkin dia anggap saya ngomongnya terlalu itu ya, udah. Nah, kami sempat berpisah karena waktu itu kita mau ke Glodok. Ya, di Glodok itu saya mau belanja, dia mau ada urusan. Jadi nanti kita janjian ketemu jam berapa. Nah, waktu saya naik, saya lagi mau cari sepatu buat anak saya waktu itu. Jadi saya naik ke lantai 2 toko sepatu. Jadi saya naik, nah saya bilang, Mbak, saya mau lihat tuh sepatu yang di atas tuh, saya bilang. Udah gitu si mbaknya ngomong gini, Bu, nggak usah beli-beli yang di atas tuh, itu Hongkong punya semua. Ibu beli yang di bawah ini aja, lokal nih, murah harganya. Waduh, hati saya sengit nih ya. Dia pikir saya nggak punya duit apa ya untuk ini. Kurang ajar banget ini orang ya. Udah gitu langsung saya tinggal, saya nggak ngomong apa. Cuman sambil ngedumel dalam hati nih, dia pikir saya nggak punya duit ya. Kurang ajar banget itu orang ya. Udah gitu saya ke lantai bawah, saya mau beli kacang. Lalu saya mau beli kacang, saya ngomong sama orang yang jaga toko situ ya. Mbak, saya pengen beli kacang Thailand, Mbak. Udah gitu isi mbaknya ngomong bisa gini. Bu, Thailand itu mahal, Bu. Yang ini aja, yang ini di depan nih. Lokal semua, murah-murah, Bu. Saya tuh, saya bilang tukang sepatu, tukang kacang, kenapa ini hari pada begini sih ya? Saya bilang, udah gitu saya bilang, saya pengen kacang Thailand. Kacang Thailandnya ada di dalam, Bu, harganya mahal. Ngotot, dia nggak mau keluarin. Udah saya tinggal ambil, hati saya bilang, heran nih hari ya, kenapa tukang sepatu sama tukang kacang kok sama-sama sikapnya ngerendahin saya ya? Dia pikir saya nggak punya duit, apa tampang saya begini ya? Saya pikir gitu, tau nggak? Udah sampai akhirnya saya ketemu suami saya nanya gini, kenapa tuh muka ditekuk begitu tadi senang-senang, happy gitu. Jadi saya cerita tukang sepatu, tukang kacang. Lalu suami saya bilang gini, tadi tuh ada yang ngomong tuh ya, dia orangnya nggak sombong. Ini sekarang waktu baru dibilang jangan beli yang luar negeri, beli sini aja, langsung kesel dan sengit, liatin mukanya nggak ada sukacita. Langsung saya seperti terpukul. Bayangin Tuhan 2 kali ngomong loh. Roh Kudus bicara lewat 2 peristiwa yang sama. Masa sih saya nggak sadar? Masa sih saya nggak kayak orang gitu terbuka ya? Tetapi apa? Saya tuh ya langsung marah, sengit gitu ya. Nah, di sini yang saya bilang bahwa Roh Kudus tuh ini kenapa? Ini kejadiannya udah lama banget gitu, tapi saya selalu ingat karena itu satu pelajaran buat diri saya. Ketika saya mengatakan saya bukan orang yang sombong, itulah saatnya benar saya sombong. Suami saya bilang kamu nggak sombong pada saat kamu bilang saya nggak pernah sombong, itulah kesombongan kamu. Ya Tuhan, terima kasih, saya bilang. Ya bayangin tuh ya, bisa bicara dengan satu keadaan. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, di mana dia mengingatkan, memproses kita ya, dan nanti dari waktu ke waktu dia memberikan kita kemampuan untuk kita menuju kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki ya. Nah, hal yang ketiga, Roh Kudus itu memimpin dan memberi kuasa serta keberanian kepada kita untuk menjadi saksinya ya, untuk memuliakan namanya. Kita baca reference ayatnya Matius 5 ayat 16. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan, bukan yang ini nih ayatnya. Matius 5 ayat 16 ya? Tunggu. Tunggu ya, Matius 5. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya ya. Mesti ya, betul nggak? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, ayatnya itu Matius 5 ayat 16. Nah, biarlah terang kita bercahaya di depan semua orang supaya orang-orang itu bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ini saya ingin terutama khususnya lingkungan keluarga di mana kita tinggal. Ya, saya ingin mengingatkan kita semua di mana siapa yang paling dekat bisa mengenal Tuhan Yesus ya. Banyak di antara kita mungkin keluarganya belum kenal Tuhan, ya masih yang masih Buddha atau tapi nggak kenal Tuhan gitu. Nah, kita hidup di lingkungan di tengah keluarga kita, di mana kita itu adalah saksi menjadi terang di tengah-tengah orang yang paling dekat sama kita. Yang paling tahu sifat karakter kita adalah orang-orang yang tinggal bersama dengan kita di keluarga. Nah, mereka lah yang akan pertama dimenangkan bagi Kristus kalau kita menunjukkan diri sebagai saksi Tuhan dan juga memuliakan Tuhan lewat sikap kita sehari, di mana kita dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya ingat dulu waktu saya di dalam keluarga saya, dulu
papa mama saya belum Kristen. Jadi yang pertama Kristen adalah popo saya. Popo saya Kristen, kemudian saya, cucu-cucunya mulai ke gereja sekolah minggu. Nah, sejak itu orang tua saya tuh mulai memperhatikan kita anak-anak, terutama waktu itu kan mama saya masih pergi ke kelenteng. Jadi dia kalau pergi ke kelenteng, diajak saya nggak mau masuk tuh. Saya berdiri aja, saya anterin dia, ikut nemenin, tapi saya di luar aja, saya nggak mau ikut masuk gitu ya. Dan berkali-kali, bahkan pernah saya waktu itu diajak sembahyang sembahyang tahun baru di rumah ya. Saya nggak mau, sampai saya dipukul, saya tetap nggak mau. Jadi orang tua saya bingung nih, kenapa kok kecil-kecil maksudnya berpegang teguh beriman seperti itu. Jadi akhirnya orang tua saya itu puji Tuhan jadi ke gereja. Ini juga terjadi kepada anak sekolah minggu saya dulu ya. Jadi anak sekolah minggu saya itu waktu dia sakit, mamanya janda ya, jadi nggak punya uang untuk itu. Anaknya bilang, mama nggak usah takut, kita berdoa nanti pada saatnya Tuhan kasih pertolongan gitu ya. Jadi mama itu suka kontak ke saya, tapi mamanya nggak ke gereja. Mama itu percaya Gohonsom apa tuh ya, yang itu ya, Buddha. Jadi mamanya tapi suka kontak ke saya. Jadi minta dalam doa anaknya itu lagi di rumah sakit gitu-gitu. Nah, herannya itu kesaksian berapa lama kemudian tuh anak masuk sekolah minggu lagi, dia cerita, Cici percaya nggak Ci? Hari saya mau pulang itu kita nggak punya uang tuh, mama saya juga nggak punya uang, bingung kita bagaimana keluarnya ya. Tahu-taunya ada omnya datang ya, dengar dia sakit langsung omnya bayarin semua rumah sakitnya. Jadi omnya itu bukan Kristen loh, tapi itu murid saya itu bilang betapa luar biasanya, Ci, saya percaya tuh ya, Roh Kudus ingetin saya bahwa Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Jadi mamanya itu akhirnya karena dia ngelihat kesaksian anaknya tuh tiap hari ya, hidupnya anak itu berserah sama Tuhan, apa segala macam, akhirnya mamanya juga percaya Tuhan. Ya, mamanya sampai ke gereja dan sampai dibaptis. Nah, kita lihat nggak, kalau kita hidup di dalam keluarga yang belum percaya Tuhan, ya, saya ingin mengingatkan kita semua yang ada keluarga yang belum percaya Tuhan, biarlah kita menjadi terang, ya, menjadi terang, menjadi garam, sehingga keluarga kita itu baik mama kita, papa kita, popo, kungkung, adek, cici, koko, semua ngelihat hidup kita, mereka jadi tertarik kepada Yesus. Karena apa? Kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Hal yang keempat, Roh Kudus itu menghibur, ya, memberi kekuatan dan pertolongan di saat kita membutuhkan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, nah ini khusus untuk ayat ini saya akan mau kasih testimoninya di akhir sharing saya ya, karena agak panjang sharing saya di mana saya tuh baru mengalami saat-saat kritis beberapa bulan yang lalu ya, bulan Maret yang lalu, dan saya akan kasih testimoninya. Dan sekarang kita akan lanjut dulu ya, kita lanjut dulu bagaimana kita dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudusnya. Gimana nih supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau saya sharingkan tadi kesaksian saya, semua pasti bilang, saya pengen tuh dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu luar biasa ya. Saya katakan, ini bukan hanya sekedar saya saja yang mengalami. Saya percaya setiap orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan mengalami hal-hal yang luar biasa dan membuat hidup dia nggak akan bosen. Ya. Nah sekarang ini kan lagi masa pandemi. Orang-orang pada merasa bosen, orang-orang merasa capek menghadapi kayak kemarin ini kan pada udah senang-senang bisa mau tatap muka sekolah ya. Cucu saya nih yang di Jakarta udah senang-senang. Kalau yang di Australia, di Melbourne, itu memang dia udah sekolah seperti biasa ya, nggak jadi masalah. Tapi yang di Jakarta nih udah hampir 2 tahun ini ya, pas bilang mau tahun pelajaran yang baru ini tatap muka, udah happy nih ketemu teman-teman. Memang beberapa lama guru-gurunya mulai ada gitu, seminggu ada 2 kali pertemuan, anaknya separuh kelas yang datang gitu, 1 jam, 2 jam gitu ya. Nah udah pada happy nih, tiba-tiba sekarang kejadian kayak gini, malahan cucu saya yang biasa les tenis, biasa les berenang, semua di stopin sama maminya, ya nggak boleh keluar dulu karena sekarang ini, terutama di Jakarta itu banyak anak-anak yang kena, ya jadi semua di lockdown di rumah ada itu ya. Nah di tengah keadaan seperti ini ya, bagaimana kita dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Hal yang pertama
yang ingin saya bagikan adalah gimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus bergaul akrab dengan Roh Kudus, ya, lewat disiplin saat teduh setiap hari, yakni baca Alkitab, berdoa, merenungkannya, ya. Pergaulan dengan Tuhan itu harus lebih dalam. Bukan kita anggap baca Alkitab, berdoa itu suatu rutinitas, ya. Ada orang bilang, ih saya merasa nggak enak loh kalau belum baca Alkitab, saya nggak enak loh kalau belum berdoa. Bukan hanya sekedar tidak enak, ya, tapi kita merasakan suatu kebutuhan di mana waktu doa kita, waktu baca Alkitab itu adalah saat di mana kita bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, kita membangun satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya mau refer 2 ayat, Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Ya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, saya yakin kalau kita bergaul dekat sama Tuhan, ya, Tuhan itu kita merasakan kehadiran Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita tiap hari, ya, bukan hanya sekali-sekali. Nah, saya tiap kali kalau saya mau, terutama yang paling ini ya, saya suka lupa taruh barang di mana, ya. Sering lupa taruh kunci, sering lupa, terutama terakhir ini kemarin ini ya, kunci. Kan pembantu pulang. Nah, saya pikir kunci saya di mana tuh ya, kunci pagar di depan. Kan biasanya saya suka ganti ya kunci pagarnya, jadi saya ganti. Waduh, di mana itu kunci ya? Lalu saya bilang, aduh Roh Kudus kasih tahu saya lupa ada di mana ya. Udah saya berdoa, nggak langsung plang, langsung ada gitu ya. Roh Kudus nggak langsung kasih begitu. Udah gitu, udah saya percaya Roh Kudus akan tuntun saya. Udah saya, tiba-tiba saya ingat satu tempat, satu tas. Ya, tas saya. Jangan-jangan itu benar di tas kali ya. Saya cari tas saya itu di mana tuh ya. Pas saya buka benar ketemu ada di situ. Nah, pada lain kesempatan surat-surat dokumen. Waduh, saya lupa itu ada di mana itu ya dokumen. Memang saya orangnya rapi. Justru anak saya suka bilang, mami saking mami kerapian, terlalu rapi, jadi bisa telingsut kemana gitu ya. Aduh, satu kali saya cari dokumen penting, saya berdoa, aduh Tuhan ingetin saya ada di mana tuh ya. Udah gitu, makanya saya kalau lagi pusing, Git, mami bingung nih, mami taruh di mana gini ya. Nah, mami mah pasti nih, Roh Kudus kasih tahu ya di mana. Habis mami orangnya tukang lupa sih. Iya nih mami, aduh gimana ya. Dan ini yang saya katakan, bahwa Tuhan, aduh saya nih memang tukang lupa, ada Tuhan di mana ingetin itu, saya taruh di mana itu saya bilang. Dan puji Tuhan itu bisa ketemu loh. Itu dia kan dokumen banyak dan taruh di mana juga saya taruh gitu. Itu saya ingat, iya Tuhan, saya taruhnya saking rapinya jadi begitu tuh ya. Dan ketemu. Nah, itu kita bergaul akrab dengan Tuhan, bukan hanya sekedar nanti mau cari kunci ketemu, nanti mau cari dokumen dikasih tahu di mana. Bukan itu. Itu cuma salah satu contoh ya, saya ceritakan. Bahwa kita bergaul erat sama Tuhan, kita bisa tahu apa? Kalau saya suka doa gini, hati saya lekat kepada hatimu Tuhan. Hati kita lekat sama hati Tuhan, jadi Tuhan tuh maunya apa, kita bisa ngertiin loh. Nah, saya ingat, saya kasih contoh ya. Saya sama anak saya nih, saya nggak usah ngomong apa-apa, dia cukup ngelihat ke muka saya, dia tahu anak saya itu bisa ngerti. Saya setuju dengan dia atau enggak, setuju dengan perkataannya, setuju dengan pemikiran apa enggak, cukup lihat muka saya, betul nggak? Ya kan? Cukup melihat bahasa body language saya, dia bisa tahu. Nah, saya ingin ilustrasikan ini kepada pergaulan kita yang akrab dengan Tuhan, ya. Kita bisa rasakan hatinya Tuhan, ya. Nah, saya kan memang sering ke pedalaman. Ya, waktu sebelum pandemi saya sering ke pedalaman. Dan kemarin ini saya terakhir pergi 2019 bulan November ke pedalaman Kalimantan Barat, ya. Waktu itu teman-teman saya itu berapa bulan sebelumnya gembar-gembor, kamu kalau ke pedalaman ngajak-ngajak kita dong, apa segala macam gitu ya. Udah gitu, oke, saya bikin schedule karena saya kan biasa 14 hari. Ini karena teman-teman saya mau ikut yang nggak pernah masuk ke pedalaman. Oke, saya bikinnya weekend, kemudian cuma 4 hari. Bayangin saya bikin 4 hari itu ya. Pergi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin balik. Bayangin saya bikin gitu. Nggak tahu udah deket waktunya. Tiba-tiba baru berubah pikir, nggak mau, mahal tiketnya. Katanya. Udah gitu ada yang bilang, wah lu nggak sempat apa. Akhirnya cuman sepasang suami istri nih yang mau ngikut saya. Sama saya, bayangin kita mau bertiga ya. Lalu saya berdoa gini, Tuhan, apakah Tuhan mau nih saya tetap pergi? Ya,
Dari tadi yang berbondong-bondong 15 orang, 17 orang mau, sekarang cuma tinggal bertiga, ini saya sama suami istri. Lalu saya bilang, Tuhan, ini lihat nih, kalau dia gagal, gimana Tuhan saya? Tuhan ngomong gini sama saya, kamu tetap pergi, biar sendirian juga. Hah? Sendirian juga pergi? Iya deh Tuhan, saya bilang, biar sendirian udah. Nah, suami istri ini, dia itu nggak pernah ke pedalaman, tapi sangat support pelayan-pelayanan, cinta Tuhan banget gitu ya. Udah gitu saya bilang, ini nggak jadi nih teman-teman, selain cuman kamu berdua, gimana? Dia bilang gini loh, gimana saya udah bertekad, Roh Kudus udah gerakin saya tetap mau ikut katanya. Akhirnya dia pergi nih sama saya bertiga. Waduh, dia pergi. Dia tuh pergi sama saya, sesudah pulang itu dia bilang gini, waduh saya benar-benar loh merasa diberkati, maksud ngikut nggak nyesel. Dia cerita sama teman-teman yang lain ya, bahwa Roh Kudus itu membuat saya memilih satu keputusan yang benar. Saya belum pernah pergi, pertama-tama saya takut loh pergi ke pedalaman, begitu tinggalnya di hotel mah. Saya sengaja pilih Losmen, hotel yang paling bagus di kota itu, ya maksudnya di Berau, kita pergi ke Berau ya. Saya cariin, saya tanya sama teman saya, kontak person di sana, di mana tuh yang paling bagus? Karena ini yang ikut. Saya sih biasa tinggal di rumah pendeta, nggak jadi soal ya, tidur di lantai nggak jadi masalah. Nah ini kan bawa orang, betul nggak? Jadi saya ngikutin dia ada. Begitu, nah saya lihat loh pekerjaan Roh Kudus luar biasa, di mana dia yang cinta Tuhan, sekarang dia ngelihat sendiri loh pekerjaan. Saya ajak dia masuk ke dalam, ya ada satu orang atau gereja yang mau dibangun, jadi jadi dibantu pembangunannya. Nah kita lihat kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita bisa ngerti loh Tuhan maunya apa sih sama kita, ya. Jadi Tuhan memberikan keberanian kita untuk menjalankan apa yang Dia kehendaki. Nah hal yang kedua, yang poin di mana bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus berlatih mendengarkan suara Roh Kudus sehingga kita punya satu kepekaan menangkap pesan-pesannya, ya. Reference ayat saya adalah Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, saya katakan berlatih. Kalau orang berlatih itu kan nggak selalu sukses ya, pertama kali dia namanya latihan. Kalau anak belajar jalan dia pasti jatuh, ntar berdiri lagi. Yang penting kalau orang berlatih itu nggak putus asa. Sekali, kadang-kadang orang nanya sama saya nih soal gimana sih kita bisa latihan dengar suara Tuhan. Saya bilang mungkin kamu sekali dengar, kamu salah dengar itu adalah hati nurani kita, atau di dalam di selipane itu ada apa, keinginan kita sendiri, kan bisa kayak begitu. Tapi kalau kita belajar melatih, kita tes ya, ini benar-benar suara Roh Kudus, ini adalah yang Tuhan kehendaki. Kalau saya pribadi, saya minta Tuhan kasih peneguhan kalau ada sesuatu keputusan yang harus saya ambil yang cukup penting gitu ya, maksud saya minta Tuhan kasih saya peneguhan sehingga saya yakin mengambil keputusan itu. Nah, di dalam hidup kita juga begitu. Ya, kadang-kadang kita kan bingung mengambil keputusan. Betul nggak? Ini kan dialami oleh semua orang. Bingung bagaimana ya. Tapi saya bilang kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu Roh Kudus luar biasa dan menyatakan dirinya kepada kita. Satu kesaksian saya. Kita pernah ke pedalaman, saya waktu itu dari Berau masuk ke dalam itu 9 jam ya. Ke daerah apa saya lupa tuh namanya ya. Pokoknya 9 jam naik perahu ketingting. Nah, kita pakai 2 perahu. Perahu pertama itu di situ ada anak kepala suku. Ya, ada di situ dia kasih tunjuk jalan jadinya. Kita perahu yang keduanya, saya sama ibu-ibu hamba-hamba Tuhan. Ceritanya ibu-ibu hamba Tuhan ini mau ngikut karena dia bilang gini, Bu, saya tuh seumur-umur melayani berapa lama di Berau nggak pernah ngikut-ikut ke dalam, Bu. Ini ibu masa orang Jakarta berani sih masuk-masuk ke dalam katanya. Jadi mereka mau ngikut 5 loh ibu-ibu hamba Tuhan ikut. Akhirnya kita di perahu yang kedua ini ya. Nah, waktu dalam perjalanan ke sana tuh, itu tiba-tiba saya punya perahu, baling-balingnya itu nyangkut akar-akaran. Jadi kita stop dulu, kita bersihin ya. Jadi tukang perahunya bersihin dulu, kita jalan lagi. Nah, kita kehilangan itu perahu pertama. Lalu kita udah jalan gini, lalu tiba di satu pertigaan, belok kiri atau belok kanan ya. Lalu saya bilang, semua berdoa, tanya sama Tuhan, kiri apa kanan. Habis nggak tahu mau nanya sama siapa, betul nggak? Nanya sama Roh Kudus. Ayo semua berdoa, kiri apa kanan? Udah gitu, ya jawabnya apa? Semua bisa serentak, kiri semua. Waduh, saya bilang, kiri semua. Kita kiri, ya saya juga dapatnya kiri gitu ya. Akhirnya kita ke kiri. Udah jalan berapa lama, kok nggak ketemu ya? Itu perahu yang satu lagi nggak ketemu.
Lalu saya bilang ini, Tuhan kasih saya tanda bahwa ini arah yang benar, saya bilang. Tahu nggak, abis saya ngomong gitu nggak lama, dari jauh saya lihat ada topi nyangkut. Topi nyangkut di dahan gitu. Rupanya yang kapal yang satu lagi ada orang yang pakai topi memang. Dia nyangkut topinya di situ. Nah, itu satu tanda bahwa saya nggak salah jalan. Nah, ini kesaksian saya merupakan satu bukti bahwa Tuhan itu menjawab kita loh. Bayangin ya, di tengah pedalaman nggak ada orang, nggak ada HP, nggak bisa HP itu mah, karena nggak ada signalnya sama sekali ya. Tapi Tuhan bisa menunjukkan seperti itu. Luar biasa Tuhan kita ya. Nah, hal yang ketiga, kita dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita taat dan melakukan setia semua perintah-perintahnya. Kadang-kadang kalau kita bilang perintah itu perintah yang tertulis ya, perintah yang kita baca, perintah yang kita dengar. Kita baca Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, kalian bisa baca sampai habisin ayat ke-14 ya, itu berkat-berkat banyak itu tersedia buat kita yang mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, saya ingin sharingkan satu peristiwa ya, di mana ketika kita taat dan kita tidak menunda ya apa yang Tuhan katakan itu, maka itu mendatangkan kebaikan buat kita. Satu kali saya ada pelayanan, waktu itu saya masih ikut paduan suara ya. Kita nyanyi tiap minggu ganti-ganti gereja gitu, pelayanan nyanyi gitu ya, puji-pujian. Jadi satu kali saya pergi ke satu gereja, biasa kan ada yang salam-salam gitu tuh di depannya ya, asyirnya. Nah, waktu lagi kebaktian semua kan lagi doa ya. Ini lagi doa, saya taruh tas saya di samping saya di sini ya. Dan lagi doa, saya nggak dengar suara krusuk-krusuk, nggak dengar apa-apa. Saya lagi doa, tiba-tiba saya tuh di dalam Roh Kudus itu kayak ngomong gini sama dia, buka mata, cuma ngomong gitu doang loh, buka mata. Saya orang yang kebiasaan melakukan apa saja, maksudnya saya percaya ini Roh Kudus yang ngomong gitu ya. Jadi saya nggak nunda pas bilang buka mata, lagi sedang doa, saya nggak nunda, Tuhan ini kan lagi doa, mau ngapain buka mata? Saya nggak ada tawar-menawar begitu ya, saya langsung buka mata. Saya langsung buka mata. Saya kaget ada orang yang lagi ngerogoh tas saya. Langsung saya ambil tas saya sampai jantung saya bek kaget gitu ya. Ini di gereja loh, bukan di mana-mana ya. Ini di gereja. Itu orang yang tadi asyir yang nyambut saya, itu dia yang lagi rogoh-rogoh saya punya tas. Jadi saya pelok tas saya. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih. Coba kalau seandainya saya tahu sama Tuhan, ini kan lagi doa, kok disuruh buka mata sih? Kenapa Tuhan? Coba kalau saya ngomong gitu, udah melayang itu tas saya udah hilang. Maksudnya dompet saya, dia lagi rogoh, mungkin cari dompetnya ya. Nah, di sini satu contoh di mana kalau kita taat sama Tuhan ya, itu refleksi kita udah langsung segera melakukan. Ya kan? Jadi kalau kita benar-benar hidup di dalam penguasaan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan terbiasa ya. Diri kita akan terlatih mendengar kayak seperti sekarang nih saya bilang. Kita lagi asik nonton umpamanya, wah lagi sedang serunya, atau kita lagi main game. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, telepon teman kamu. Mau nggak kita langsung stop, matiin, kita langsung telepon. Ya. Kadang-kadang orang saya suka cerita kesaksian seperti itu. Itu mah terlalu ekstrim. Saya bilang nggak terlalu ekstrim. Saya sering melakukan seperti itu. Saya lagi melakukan hal lain, saya lagi melakukan sesuatu, lalu Tuhan bilang, telepon si ini. Saya langsung telepon. Ya, berapa kali itu terjadi luar biasa. Di mana yang saya telepon itu, dia lagi sakit. Jadi saya doain dia. Ya. Di lain kesempatan, ada seorang yang Tuhan suruh saya telepon, nggak tahu dia lagi sedang sedih karena suaminya meninggal, padahal udah setahun lebih ya. Dia masih sedih terus. Jadi waktu saya telepon gitu, langsung dia nangis, dia curhat sama saya, dia bilang dia masih merasakan kesedihan. Saya berdoa buat dia. Ya, sudah saya berdoa, udah tutup, dia chat sama saya, dia bilang thank you. Maksudnya tepat pada waktunya. Maksudnya saya tuh nelpon dia. Dan juga ada satu murid anak ini rohani saya tiba-tiba Tuhan gerakan untuk telepon dia. Sampai ngomong, Cici, kok Cici tahu sih
saya lagi butuh mau ngomong sama siapa ya, tiba-tiba Cici kok bisa telepon saya sih? Gimana Ci, ceritain saya, kenapa Cici bisa telepon saya? Dia selalu begitu, tau gak? Nah, saya ngelihat betapa kalau kita hidup dalam ketaatan ya, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu tidak saja kepada kita ya, tapi kepada orang-orang yang Tuhan mau kita layani kepada Dia. Nah, saya ingin mengajak kita semua, mari di tengah di saat-saat pandemi seperti ini ya, waktu kita spend time kita lebih banyak kepada Tuhan. Ya, jangan kebanyakan main game, jangan kebanyakan nonton atau Netflix atau drakor ya, nonton drakor ya. Wah, itu semua yang bisa bikin mengganggu kita punya istilahnya tuh kalau radio yang ke itu terganggu ininya ya, hubungannya dengan Tuhan. Ya, itu semua bisa mengganggu kita loh, benar. Ketika kita memenuhi pikiran kita dengan firman-Nya, ya, jadi nggak ada tempat untuk hal yang lain di dalam hidup kita. Jadi arah fokus kita itu kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Nah, saya ingin memenuhi janji saya bahwa saya akan kesaksian. Ya, kira-kira bulan Maret yang lalu, saya ini baru keluar rumah sakit bulan April. Nah, di dalam bulan Maret itu saya nih ada tumor pembuluh darah di lever. Ya, jadi bukan daging yang nempel di lever, tapi pembuluh darah yang udah kelibet-libet gitu kayak kacau gitu ya. Dia tuh ada di lever saya. Dan diketemukan 2016. Waktu itu besarnya itu tumor pembuluh darah itu 15 cm setengah. Waktu 2016. Nah, setiap tahun saya periksa, dokter sih bilang suruh operasi ya, tapi karena saya dengar itu risikonya tinggi, ya udah saya nggak berani. Nah, terakhir 2019 saya periksa udah 20 cm. Kemudian pandemi kan, 2020 saya nggak periksa. Nah, waktu 2020 akhir, perut saya makin besar. Makin besar ya, jadi anak saya Gita itu bilang, Mami periksa aja deh Mami, kita takut ke rumah sakit, nanti nggak taunya bahaya si Mami punya tumor tambah besar. Bener waktu diperiksa 28,8. Jadi gede sekali kan. Udah gitu mulai kita lebih serius. Tapi dokter sama di dokter Indonesia sih nggak ada yang bilang nggak bisa dioperasi deh itu. Dan juga waktu itu Zoom sama dokter Singapura bilang itu very high risk kalau mau dioperasi juga. Tapi kalau kamu mau coba ke sini ya, kita sanggup. Nah, saya nggak mau. Dia udah bilang very high risk, lalu dia bilang dia sanggup. Ntar kalau kita kenapa-napa kan dia nggak tanggung jawab, dia udah bilang loh, itu high risk, betul nggak? Jadi kalau mau dioperasi 8-10 jam. Jadi saya pikir, udah saya nggak mau. Udah gitu, mau nggak ke Singapura? Kan lagi susah. Maksudnya izinnya ke sana, mesti karantina, udah. Saya bilang lupakan saja, udah nggak mau ke sana. Akhirnya ada salah satu dokter, tempat kita konsult, dia anjurin di embolisasi. Embolisasi artinya gini, pembuluh darahnya diblok, jadi nggak dikasih makanan itu tumor, biar itu tumor jadi mengecil. Nah, akhirnya saya ambil tindakan itu dan dikatakan bahwa itu tindakan yang aman. Jadi saya di bloknya itu saya nggak di anestesi, cuma anestesi lokal. Jadi saya masih bisa melihat cara pengerjaannya. Jadi saya masuk hari Sabtu, hari Minggu udah keluar, nggak ada rasa sakit, nggak ada apa. Tapi dokter itu sempat ngomong sama anak saya Gita ya, dia bilang nanti kalau anestesi lokalnya itu udah hilang, mungkin mulai rasa sakit gitu. Udah, itu kan hari Minggu saya pulang rumah sakit, kemudian hari Senin, hari Selasa mulai sakit tuh. Mulai sakit lalu kondisi saya ngedrop banget. Jadi hari Rebo, dokter pribadi kita suruh cek lab. Nggak tahu saya drop semua. Kondisi labnya jelek sekali, harus masuk rumah sakit. Jadi saya masuk rumah sakit, tambah ngedrop tuh sampai di rumah sakit. Akhirnya pendek singkat cerita, saya tuh HB-nya jadi 4. Ya, HB-nya jadi 4 dan puji Tuhannya HB4 saya nggak koma. Jadi dokter yang di rumah sakit bilang masuk di ICU nih, tapi anak saya bilang gini, saya nggak setuju dok. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, yuk tanda tangan surat ya. Lalu anak saya, ya dok saya tanda tangan. Karena si Gita ngomongin, Gita nggak cerita sama saya, HB saya 4. Dia cuma ngomong, Mami saya nggak setuju, Mami masuk ke ICU karena kalau di ICU Mami ditinggal sendirian, kita nggak tahu dokter kasih apa, obat apa segala macam. Kalau Mami di sini, aku bisa liatin dia kasih Mami obat apa, aku bisa cari itu dokter. Maksudnya obatnya apa, itu bahaya nggak apa segala macam. Jadi akhirnya kita kalau di sini di ruangan, maksudnya kita tetap bisa berdoa, bisa apa. Akhirnya
saya diputuskan untuk ditransfusi. Dari HB4 itu, puji Tuhan, 11 kantong saya ditransfusi. Ya, jadi bertahap, nggak sekaligus, maksudnya 2-3 kantong, kemudian 2-3 hari istirahat, terus gitu ya, terus sampai 11. Dan golongan darah saya sebenarnya agak sedikit ini ya, B+, saya B+. Jadi sebenarnya ada susah itu golongan, tapi di sini yang saya katakan, Roh Kudus itu luar biasa, menuntun dan anak saya itu bisa dituntun sehingga menemukan dokter-dokter yang tepat, sehingga saya dikasih diagnosis yang tepat, dikasih obat yang tepat. Dan akhirnya hampir sebulan saya dirawat, dan akhirnya saya bisa keluar. Nah, di sini saya melihat betapa di tengah kritisnya ya, saya percaya ini semua juga didukung oleh banyak doa-doa, ya banyak yang dengar tentang saya dari Rumah Sejati juga, ya juga banyak yang dengar tentang saya dan mereka berdoa untuk saya. Ya, begitu banyak dukungan doa dan saya berterima kasih untuk itu semua, dan saya bisa melewati masa-masa kritis di mana sebenarnya waktu kritis-kritisnya itu di tengah malam saya begini sama Tuhan. Tuhan, apa udah waktunya saya udah selesai? Ya, kalau udah selesai saya sih senang-senang aja pulang ya. Tapi kalau belum selesai, ya saya mau nerusin apa yang harus Tuhan mau saya kerjakan. Udah gitu anak saya bilang, ih mami mah banyak yang musiknya, semua pada bilang tuh si mami punya banyak tugas. Ya. Udah gitu salah satu, mami kan baru bisa main gitar. Ya. Saya memang selama pandemi saya belajar gitar sendiri ya. Belajar gitar sendiri, mami baru belajar main gitar, udah gitu baru bisa ini. Masa dipanggil tuh, bagi aku itu not make sense kata anak saya ya. Jadi waktu saya malam-malam dapat tanya gitu sama Tuhan, Tuhan apa udah selesai nih tugas saya? Lalu Tuhan ngomong gini, aku tidak akan membiarkan kamu turun ke dunia orang mati. Oh gitu, jadi saya masih nerusin lagi. Oke, pagi-pagi saya bilang sama anak saya, Git, nggak usah takut Git, Tuhan bilang masih ada tugas. Ya udah. Nah itu di situ saya lihat ya, kondisi saya terus membaik. Nah puji Tuhan, akhirnya sekarang ini seperti kalian lihat semua saya, puji Tuhan dalam keadaan seger, sehat, ya. Dan itu adalah karunia Tuhan. Di mana Roh Kudus itu di saat kita butuh kekuatan, dia menghibur, ya, dia memberikan pertolongan pada waktunya, itu luar biasa, ya. Jadi kalau dilihat dokter-dokter juga bilang ini serem juga, HB4 itu biasa orangnya koma, ya, koma, udah itu udah bisa langsung jalan gitu. Karena transfusi nggak bisa transfusi sekaligus kan. Jadi transfusi sedikit-sedikit itu bisa kondisi kalau ngedrop itu, karena gini dokter itu bilang ya, saya kenapa sampai HB4? Karena itu yang bekas di blok itu ya, dia ngerembes. Jadi darah itu di rongga perut saya sampai besar sekali. Ukurannya sampai 100 cm lebih itu lingkarannya. Besar sekali perut saya, itu isinya darah semua. Jadi waktu dalam kondisi seperti itu, ada dokter mengusulkan dibuka, ditaruh tampon, 3 hari ditutup, dibuka lagi, ambil tuh tampon. Saya bilang, ini saya kan bukan binatang, manusia. Masa dibuka tutup, saya bilang. Udah mami nggak setuju digituin. Udah berdoa aja. Nah, itulah kuasa doa ya. Itu darah yang ada di perut itu bisa ngerembes keluar lewat pup sama lewat air kencing. Jadi dia keluar, tapi ya akhirnya bisa berhenti itu. Nggak rembesannya udah nggak ada lagi, dan HB-nya waktu ditransfusi terus naik ya. Jadi kalau seandainya dokter bilang kalau dia masih tetap merembes, ditransfusi berapa kantong juga tetap dia ngerembes ya. Jadi ini rembesannya itu bisa stop bukan karena dioperasi lagi atau ada apa gitu, enggak. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saya membagikan hari ini mengajak kita semua, biarlah kita semua hidup dipimpin oleh Roh, karena Roh Kudus itu bekerja lebih daripada yang bisa kita bayangkan ya, karena dia begitu berkuasa dan luar biasa. Sebagai ayat penutup, saya mau ajak kita baca Roma 8 ayat 5 sampai 9. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa
kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan daging kita, bukan dipimpin oleh emosi kita, bukan dipimpin oleh ambisi kita, tetapi sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah setiap kami Tuhan mendapatkan satu pencerahan, pewahyuan di dalam roh kami Tuhan. Betapa kami merasakan kebutuhan hidup kami dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus Tuhan. Ya Bapa, biarlah tolong kepada kami Tuhan. Tidak saja kami mendengar Tuhan, firman Tuhan sore hari ini Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bangkitkan roh yang rindu Tuhan, di mana kami memberikan keluasan kepada Roh Kudus untuk menguasai dan memimpin hidup kami Tuhan dalam keseharian kami Tuhan. Ketika kami harus membuat keputusan, baik yang namanya keputusan sederhana maupun keputusan-keputusan besar Tuhan yang harus kami ambil. Kami percaya akan tuntunan Roh Kudus menyingkapkan kepada kami ya Tuhan, untuk membuat keputusan yang tepat, yang benar, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami dan hidup orang-orang yang ada di dekat kami Tuhan. Terima kasih berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami dan memampukan kami Tuhan untuk hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semuanya diberkati. Ya, kakak percaya ya, apa yang diceritakan Kak Ana ini itu menjadi inspirasi buat kita. Mungkin kita nggak pernah ngalami seperti yang Kak Ana alami, tetapi Tuhan yang sama, Allah yang sama, Roh Kudus yang sama itu nggak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan tujuan kita mengalami hal-hal yang supernatural dari Tuhan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk supaya pekerjaan Tuhan itu menjadi utama di dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi motivasinya harus benar nih ya. Oke. Seri Limitless ini telah selesai teman-teman. Sebulan ini kita sudah berbicara banyak hal tentang pribadi Roh Kudus. Kakak berpesan bahwa dengan berakhirnya seri ini bukan berarti kita nggak lagi mengandalkan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus, oh ya udah, bye-bye Roh Kudus, kita ketemu tahun depan mungkin. Enggak seperti itu. Tetapi ini adalah merupakan awal dan titik balik kita untuk kita mengalami transformasi bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, pengumumannya untuk minggu depan ya, mestinya kita onsite, tapi karena sesuatu dan lain hal kita online kembali. Tapi kakak merasa bahwa nggak masalah ya, walaupun kita online seperti yang kakak bilang tadi, karena Tuhan nggak bisa dibatasi dengan apapun. Amin. Yang kedua, Hops tetap di hari Senin dan hari Jumat ya, jam 9 malam. Wow, kakak kalau lihat Hops ini semakin hari semakin banyak peminatnya ya. Kakak percaya bahwa semakin kita join banyak, semakin yang join gitu ya, kita semakin secara korporat roh doa itu akan semakin kuat dan semakin kuat lagi. Amin. Ya. Jadi yang belum pernah join, ayo join ya. Oke, live group atau komsel kita tetap di hari Rabu jam 7 malam, kecuali komselnya Kak Elita ya. Oke, teman-teman, yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita berdoa. Oke, untuk bangsa dan negara kita, dan kita akan berdoa untuk Kak Ana juga ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami hari ini sepakat berdoa, kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan, Kak Ana dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you kalau lewat hidup Kak Ana Tuhan, banyak orang Tuhan yang mengenal Kristus lewat hidupnya. Tuhan, pekerjaan-Mu belum selesai di dalam hidupnya. Engkau semakin membuat Kak Ana Tuhan semakin peka akan suara-Mu, semakin dituntun oleh Roh Kudus selalu setiap hari, day by day di dalam hidupnya. Nah, aku percaya semuanya itu bukan untuk kemuliaannya Kak Ana, enggak Tuhan, tapi supaya Tuhan supaya nama-Mu Tuhan yang semakin luas, nama-Mu yang semakin dikenal oleh banyak orang, dan nama-Mu yang semakin ditinggikan, biarlah Kak Ana semakin kecil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap apa yang diusahakan oleh Kak Ana, semuanya Kau buat jadi berhasil, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pekerjaan yang dia
jalankan Tuhan, bisnis yang dia lagi jalankan juga. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Tuhan, beserta semua jajaran Tuhan, kedokteran Tuhan hari-hari ini. Tuhan Engkau memberikan hikmat. Engkau memberikan segala suatu pertolongan yang tepat pada waktunya. Kalau bangsa ini hari-hari ini Tuhan mengalami krisis yang meningkat tajam, kami percaya Tuhan Engkau akan nyatakan dirimu Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas bangsa kami. Engkau akan menurunkan kemuliaan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kebijakan-kebijakan yang diambil bangsa ini Tuhan akan cepat keluar Tuhan dari setiap krisis yang ada. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis ketidakpercayaan Tuhan dari rakyat Tuhan. Tuhan kami berdoa benar-benar Tuhan bahwa Engkau turut campur tangan untuk bangsa ini. Bangsa ini ada di dalam kendali-Mu. Virus apapun Tuhan tidak akan bisa mengalahkan Engkau karena Engkau di atas segala virus Tuhan yang ada. Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan keluarga kami, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Semuanya Tuhan kami percaya di dalam perlindungan tangan-Mu untuk bangsa kami, negara kami, untuk kota kami Surabaya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami juga dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengar, kami bukan hanya cuma mendengar, bukan kami cuma bisa hanya tepuk tangan Tuhan, enggak, tapi kami mengalami sendiri Tuhan di dalam hidup kami yang sehari-hari Tuhan. Cerita yang berbeda, cerita yang fantastis, cerita yang mungkin lebih sederhana. Kami enggak pingin yang spektakuler, yang gimana-gimana Tuhan, tapi yang pasti Tuhan yang kami inginkan cuma satu, Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja dan aktif di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kami akan siap jadi utusan misi dimanapun kami berada, baik itu di sekolah kami, di keluarga kami, dimanapun Tuhan, di pergaulan-pergaulan kami, di game, di sosial media kami, dimanapun kami berada, kami akan jadi berkat, kami akan jadi duta-duta Allah, kami akan siap Tuhan untuk jadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. Oke, God bless you semuanya. Thank you ya Kak Ana. Yesus Bapakku, besar kuasa-Mu.